heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hanya karena anugerah Tuhan kita telah memasuki minggu kedua tahun 2021. Kiranya di tahun yang baru kita mempunyai semangat dan tekad yang baru, menghasilkan buah kehidupan yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita bersaat teduh mempersiapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Rahmat Tuhan selalu baru tiap hari, tak berkesudahan kasih setia-Nya. Mari kita menyanyikan besar setia-Mu. Mari kita berdoa. Allah pencipta yang agung dan mulia, kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Rahmat-Mu baru tiap hari bagi kami, orang-orang kesayangan-Mu. Kami yang menaruh pengharapan pada-Mu tidak pernah dikecewakan. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci.
Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Ajar kami untuk hidup setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah firman Tuhan di Kejadian pasal 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kita orang-orang berdosa sesungguhnya tidak layak datang menghadap Allah yang Maha Suci. Namun darah Yesus memungkinkan kita datang kepadanya. Mari kita memuji Dia. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil daku, ya domba Allahku datang. Masing-masing kita mengaku kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi yang penuh belas kasihan, hanya oleh anugerah saja kami datang ke hadirat-Mu. Darah Yesus yang tertumpah itu membuat kami diterima oleh Tuhan. Sesungguhnya Engkau telah mengirim Roh Kudus mendampingi kami, bahkan tinggal dalam hati kami. Namun karena diri kami yang belum bisa tunduk, sehingga bentrok selalu dengan kehendak-Mu. Ampunilah kesalahan dan dosa kami yang telah menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Mampukan kami untuk hidup taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang mau mengampuni dan menerima kita. Dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku, janji-Mu pasti jadilah, ya domba kita akan membaca firman Tuhan secara bertanggapan dari Matius 6, 25 hingga 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian?
Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuhnya tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ima Demastra dengan tema Jangan Khawatir, mari kita memuji Tuhan yang mengajar kita untuk tidak khawatir. Shalom saudara-saudara. Lagu yang baru kita nyanyikan dilandasi sabda Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 25 berbunyi, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mari berdoa sejenak. Bukakan pengertian kami ya Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Iluminasikan supaya kami dapat mengerti dan kuatkan kami untuk melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Mohon pertolongan-Mu ya Allah, karena kami minta dalam doa demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita hidup di zaman yang penuh khawatir. Hanya kita manusia yang bisa khawatir. Karena hanya manusia yang punya kemampuan antisipatif akan masa depan, sehingga imajinasi manusia berperan aktif. Kekhawatiran tidak kenal batas umur. Semua suku bisa khawatir. Juga tidak mengenal status sosial, agama, apakah dia orang Kristen atau bukan Kristen, agama apa saja. Manusia mengenal apa yang dinamakan dengan khawatir. Tidak dapat disangkal bahwa kita mempunyai kekhawatiran bersifat individual, pribadi, komunal, regional, dan internasional. Kita semua mempunyai kekhawatiran. Kekhawatiran ditandai oleh pertanyaan, bagaimana kalau? What if? Bagaimana kalau tahun 2021 nanti ini saya akan kena bencana? Bagaimana kalau terjadi? Bagaimana kalau mobil saya dibongkar oleh maling? Bagaimana kalau saya terkena kanker ganas?
Kalau saya punya pekerjaan yang baik sekarang, khawatir bagaimana kalau saya di lay off, kalau di PHK. Kalau lagi sehat sekarang, khawatir kalau bagaimana tiba-tiba saya mengalami stroke, pansan pusui, separuh tidak jalan. Kalau anak-anak keluar rumah, kita berpikir bagaimana kalau yang pulang hanya badan yang bonyok, dikeroyok orang. Atau mungkin berita mengatakan ditemukan jenazah di pinggir jalan tol dan itu identitasnya anakku. Saudara-saudara, dari makan pagi sampai tidur malam, hidup kita dicirikan oleh kekhawatiran. Bahkan mungkin saudara mengenal ada orang yang memikirkan sesuatu yang seharusnya dikhawatirkan, dia tidak bisa berpikir seperti itu. Demikian khawatirnya sehingga tidak sanggup memikirkan sesuatu yang seharusnya dikhawatirkan. Ada seorang bercerita tentang ibunya. Dia berkata begini, ibuku itu orangnya sangat-sangat khawatir banget katanya. Batuk sekali dia bilang, aduh aku kena bronkitis. Atau mungkin TBC, jangan-jangan corona. Sedikit sakit kepala dia mengira, aduh aku ini kena tumor otak. Kalau dia bangun pagi, dia gelisah sekali karena semalam dia mimpi gigi tanggal. Dia berkata, aku akan mati hari-hari yang dekat ini. Dia suruh anaknya persiapkan ini, persiapkan itu. Saudara-saudara, ayat 25 tadi mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Karena itu, karena apa? Tuhan baru saja mengajarkan supaya pikiran kita tidak terbelah. Dia mengajarkan jangan mempertuankan harta atau uang dengan Tuhan. Tidak bisa. Dia berkata tidak ada orang yang bisa melayani dua tuan. Karena kamu akan membenci yang satu dan mencintai yang lain. Atau kamu akan setia kepada yang satu dan membenci yang lain. Kamu tidak dapat melayani dua tuan. Antara Tuhan dan Mamon. Tidak bisa. Tuhan tahu bahwa kalau uang menjadi tuan, maka orang akan menjadi khawatir tentang hari esok. Ada orang kaya. Dia kaya, dikenal di daerah itu kaya. Kalau ada orang miskin datang, dia berpikir, bagaimana kalau nanti dia minta uang kepada saya? Dia khawatir kalau orang itu minta uang. Tapi kalau yang datang orang lebih kaya, banyak konglomerat, dia berpikir gelisah juga, bagaimana kalau nanti dia makan perusahaan saya? Dua-dua gelisah, khawatir. Dan khawatir selalu berhubungan dengan masa depan yang belum terjadi. Itu yang saya katakan tadi, manusia mempunyai imajinasi antisipatif akan masa depan. Rata-rata orang mengira bahwa kekhawatirannya akan teratasi kalau penghasilannya meningkat, uangnya bertambah banyak. Oleh karena itu, setelah mengajar tentang jangan mentuankan dua tuan, Tuhan mengajar cara menangani kekhawatiran. Ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir. Apa yang disebut khawatir? Saya tegaskan di sini bahwa khawatir berarti memiliki perhatian yang teralihkan, distracted, terbelah, tidak terfokus, ditarik dari dua atau lebih arah berbeda, dan membuat seseorang menjadi pecah berkeping-keping. Kata yang sama dipakai oleh Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 6 yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bahasa Yunani menggunakan merimnao, dua kata yang digabung, yaitu merizo berarti membagi, naos berarti pikiran. Sehingga kalau membagi pikiran itu menjadi cemas. Dan pada waktu kita cemas, menjadi khawatir, kita kurang percaya kepada Tuhan. Beralih pusat dari Tuhan kepada dunia. Saya sering menceritakan tentang seorang anak yang baru belajar berjalan.
Dia ditaruh di situ, papanya di sebelah sini, mamanya di sebelah sini, papanya memegang lilin, mamanya memegang botol susu. Anak itu baru belajar berdiri. Semua dua-dua panggil. Dan bagi anak ini, dua-dua barang atraktif. Susu, botol susu dia tahu, dia perlu. Api yang berkelip-kelip dia baru tahu apa itu. Begitu dia berdiri, mau berjalan ke salah satu, dua-dua panggil, jatuh anak itu. Tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Karena pikirannya ditarik dari dua arah yang berbeda. Nah, itu yang dikatakan tadi oleh Paulus, jangan hendaknya kamu khawatir. Jangan khawatir. Keduanya, yang kedua, itu perkataan yang pertama kita merenungkan mengenai arti dari khawatir. Pikiran yang terpecah, ditarik dari dua arah yang berbeda. Berkeping-keping. Pusat tidak fokus jadi hilang. Fokus dari Tuhan menjadi kepada dunia. Nah, hal yang kedua dari ayat ini perlu kita perhatikan, yaitu firman ini adalah sebuah perintah, bukan sebuah anjuran, bukan himbauan. Ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Janganlah khawatir. Ini perintah sama dengan apa yang kita lihat dalam hukum 10 umpamanya. Suatu perintah melanggar sama dengan tidak taat. Tidak taat perintah itu sama dengan dosa. Sama berdosanya dengan mencuri. Tuhan berkata, jangan mencuri, engkau mencuri, itu dosa. Sama halnya dengan tamak. Jangan mengingini milik orang lain, engkau mengingini itu, dosa. Sama dengan membunuh juga. Tuhan jelas mengatakan, jangan membunuh. Engkau membunuh, melanggar. Itu dosa. Dan sekarang Tuhan bersabda, aku berkata kepadamu, jangan membunuh. Tuhan bersabda, aku berkata kepadamu, jangan khawatir. Seringkali kita mencoba untuk membenarkan kekhawatiran kita. Ada pria yang berkata, jangan bilang kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Semua yang saya khawatirkan ternyata memang tidak terjadi. Tapi saya melewati pengalaman itu. Dia lupa bahwa pengalaman khawatir itu membuat dampak bagi kejiwaan dan rohaninya. Ada seorang wanita gereja yang begitu khawatir. Dia banyak khawatir. Waktu dia mendengar kisah tentang Nabi Nuh, dia berkata kepada suaminya, Pak, Nuh pasti suruh menyimpan rayap di perahunya itu dalam kotak timah terkunci. Ibu itu membayangkan kalau dia ikut bersama dengan Nuh, lalu rayapnya makan kayu bahtera itu akan bocor dan tenggelam. Gelisahlah ia. Dia berkata, mungkin Nuh kunci itu rayap dalam perahu, dalam kotak besi atau kotak timah. Nah, saudara, setelah memberi perintah, bukan himbauan, perintah, Tuhan memberikan prinsip alasan di balik itu. Ada prinsip yang menjadi alasan. Prinsip yang pertama dalam ayat 25. Ayat 25 berbunyi, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini prinsip yang pertama ada lebih banyak dalam hidup ini hal-hal yang lebih daripada yang dikhawatirkan. Artinya ada lebih banyak hal dalam hidup ini dari apa yang kita khawatirkan. Kita sering khawatir tentang hal-hal kecil, hal-hal yang kecil, tapi sedangkan di luar itu masih banyak hal yang besar yang kita tahu kita tidak perlu khawatirkan. Saya membaca tentang seorang yang melakukan perjalanan ke seluruh Amerika Serikat. Lalu ketika selesai melakukan perjalanan itu, wah, orang berkerumun dan bertanya. Salah satu pertanyaannya berbunyi, apa yang paling membuatmu khawatir selama kamu berkelana berkeliling ke seluruh Amerika? Orang pikir dia akan mengatakan, saya paling khawatir waktu menyeberangi danau, atau mendaki gunung, atau melintasi lembah yang serem. Sudah tahu apa yang dia katakan? Dia berkata, pasir di sepatuku. Kita sering kewalahan dengan hal-hal kecil. Hal-hal kecil membuat kita khawatir. Dalam sebuah penelitian, seorang psikolog menyimpulkan 40%
40% dari kekhawatiran kita adalah tentang hal-hal yang tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. 30% tentang masa lalu kita yang sudah lewat, tapi masih kita jadikan bayangan-bayangan dan memikir-mikirkannya. 22% tentang hal-hal kecil. Banyak orang khawatir tentang akhir zaman. Tetapi saudara tahu, jutaan orang lebih khawatir tentang akhir bulan. Gaji yang belum sampai, mungkin kurang cukup. Saudara, hanya 8% dari apa yang kita khawatirkan memiliki signifikansi. Hanya 8%. Kita kewalahan dengan hal-hal sederhana. Itu sebabnya mengapa Tuhan berbicara tentang makanan, minuman, pakaian. Hidup lebih dari sekedar makan, minum, pakai. Bukankah itu sama penting dengan udara yang kita hirup, tanah tempat kita berpijak, suhu temperatur yang kita hidupi? Kalau Tuhan menjaga semua hal-hal itu, Dia juga pasti memperhatikan apa yang kita khawatirkan. Jadi prinsip pertama adalah lebih banyak hal dalam hidup ini dari apa yang kita khawatirkan. Lebih banyak hal dalam hidup ini dari apa yang kita khawatirkan. Saya ambil contoh Musa dalam Perjanjian Lama. Tuhan mengamanatkan dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. 3 juta jumlah mereka, 3 jutaan. Tentu sebagai pemimpin ada alasan untuk dia khawatir. Pasti 3 juta bukan jumlah sedikit. Memberi makan kelompok sebesar itu akan membutuhkan sekitar 1.500 ton makanan satu hari. Satu jumlah yang sangat besar. Mungkin kalau diangkut dengan kereta api, beberapa gerbong kereta api dibutuhkan. Suplai air minum yang dibutuhkan kira-kira 11 juta galon sehari. Tapi hidup lebih dari sekedar makan dan minum. Mereka harus menyeberangi Laut Merah dalam satu malam. Dan Tuhan menyediakan jalan yang cukup lebar, cukup besar untuk dilintasi ribuan orang sekaligus. Dan pada akhirnya mereka butuh istirahat. Saudara bayangkan, 3 jutaan orang beristirahat bersama-sama. Untuk kelompok sebesar itu dibutuhkan mungkin ruangan sebesar beberapa kali ukuran Pulau Seribu. Atau Pulau Bidadari maksud saya, di Pulau Seribu. Mungkin beberapa kali ukuran Pulau Bidadari. Ingat, mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun. Tetapi Tuhan menyediakan makan, minum, pakai, tempat tinggal, menyeberangi Laut Merah, dan sampai akhirnya. Jadi prinsip pertama yang Tuhan berikan yaitu ada lebih banyak hal dalam hidup ini dari apa yang kita khawatirkan. Itu yang pertama. Ada prinsip kedua dalam ayat 26. Ayat 26 berbunyi, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi prinsip yang kedua di sini prinsip yang kedua, dia mengajak kita, lihatlah ke atas. Lihat ke atas. Pandang burung-burung di langit. Tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, tapi Tuhan memberi, Bapamu di sorga memberikan mereka makan. Alkitab berkata, perhatikan baik-baik. Burung-burung yang tidak ada yang menanam dan sebagainya. Mereka mendapat makanan tanpa aktivitas seperti petani yang menabur dan menuai. Hubungan Tuhan dengan mereka adalah pencipta dan ciptaan. Khalik dan makhluk. Alkitab berkata, kalau Tuhan menjaga ciptaannya, Dia juga akan menjaga anak-anaknya. Seperti yang dikatakan di akhir ayat 26, bukankah kamu lebih berharga dari mereka? Bukankah kamu lebih berharga dari mereka? Kalau Tuhan memelihara semua burung di angkasa, Dia akan memelihara kamu di sini. Lihat ke atas. Dan sebelum beralih kepada bukti yang kedua, Tuhan memberikan catatan, yaitu apa gunanya khawatir? Ayat 27 mengatakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Hasta itu ukuran panjang dari ujung jari telunjuk sampai ke siku, sekitar 18 inci.
Siapa yang bisa menambahkannya? Ayub 14 ayat 5 berbunyi begini. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Sebelum kita dilahirkan oleh Tuhan ke bumi ini, Tuhan sudah menetapkan panjang hari kita hidup. Alkitab juga mengatakan, dengan khawatirmu tidak dapat mengubahnya, bahkan dengan sehasta sekalipun. Jadi apa gunanya khawatir? Jalani hidup dengan tidak khawatir. Sebab khawatir tidak bisa mengubah apapun. Saudara mau mencoba khawatir dengan segala cara, tidak akan mengubah apa-apa. Apa gunanya khawatir? Nah, setelah muncul catatan itu, Tuhan lanjutkan dengan dukungan atau bukti kedua. Dukungan pertama dari lihatlah ke atas. Dan sekarang dia berkata, lihatlah ke bawah. Ibarat kita berada di bukit yang agak tinggi, lihat ke atas burung-burung, lihat ke bawah di lembah. Ayat 28 mengatakan, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Waktu saya membaca dalam bahasa Inggris dikatakan bunga lili di lembah. Saya membaca lili, saya sama sekali tidak begitu tahu apa artinya. Bagi saya melihat bunga mawar, anggrek, kaktus, itu sudah sangat indah. Dan mungkin saya katakan, oh ini terindah. Tapi waktu saya mempelajari, membaca sedikit banyak mengenai lili ini dimaksudkan atau mengacu pada semacam bunga gladioli atau spesies iris. Saya tidak begitu ahli soal bunga, tapi itu yang saya baca. Dia tumbuh dari biji di padang liar, lalu tumbuh menjulang lebih tinggi daripada semak-semak lainnya. Lalu bunganya menampilkan semua warna dari ungu, kemerahan hingga biru tua. Nah saudara, Tuhan mengatakan Salomo dengan segala kemuliaannya tidak seindah ini. Kita tahu dalam sejarah dikatakan Salomo seorang raja Israel dengan pakaian paling megah yang pernah dimiliki pada masa itu. Kalau catatan sejarah bisa diterima, bisa dibenarkan, dikatakan pembantu Salomo juga mengenakan jubah ungu dengan debu emas berkilauan di rambut mereka. Meskipun begitu, Salomo tidak memiliki kemuliaan seindah bunga bakung di ladang. Bunga-bunga dikatakan dalam ayat 30, bunga-bunga yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Kenapa demikian? Para pekerja biasanya menggali lubang di tanah, lalu melapisi dengan dinding semacam semen, lalu mereka pergi ke ladang, memotong bunga lili yang indah itu, lalu memasukkan ke dalam lubang itu untuk dibakar menyalakan api untuk membakar roti. Batangnya yang seperti buluh itu sangat bagus untuk api, sehingga di situ dia berakhir. Itu sebabnya ayat 30 mengatakan jadi demikian. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya. Satu-satunya hubungan yang ada antara Tuhan dengan bunga bakung adalah hubungan antara pencipta dengan ciptaannya, Khalik dengan makhluk. Alkitab berkata, kamu lebih dari ciptaan-ciptaan itu. Kamu adalah anak-anaknya. Dan jika Tuhan menjaga ciptaannya, apalagi anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Jika Tuhan menetapkan dua prinsip, saya ulang lagi sekali. Prinsip pertama, hidup ini lebih dari apa yang kita khawatirkan. Kedua, jika Tuhan menjaga ciptaannya, dia juga pasti menjaga anak-anaknya. Nah sekarang, berdasarkan kedua prinsip itu, Tuhan menjabarkan 3 kesimpulan dalam gaya anak tangga. Masing-masing dibangun di atas yang lain. Kesimpulan pertama, anak-anak Allah hidup berbeda dari mereka yang
tidak percaya. Ayat 31 dan ayat 32 berbunyi, Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kata bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini mengacu pada bangsa-bangsa yang tidak percaya. Orang-orang yang hanya meminta materi dari Tuhannya. Coba kita lihat buku doa mereka, himne mereka, mantra mereka. Satu-satunya hal yang mereka minta kepada Tuhannya adalah minta materi, keberuntungan, hoki, dan sebagainya. Kita melihat di mana-mana, di musim tertentu, di mana-mana ditulis huruf-huruf yang menyebutkan hoki, berkat, dan semuanya. Hanya itu yang mereka minta. Satu-satu hal yang mereka minta adalah materi. Apa sebab? Ada dua alasan. Pertama, hidup mereka dikonsumsi dengan materi, bukan oleh hal yang rohani, bukan spiritual. Dan yang kedua, mereka memiliki alasan untuk khawatir. Tuhan tidak menjanjikan apapun kepada mereka. Alkitab tidak memberitahu orang non-Kristen untuk tidak khawatir. Mereka punya banyak hal untuk dikhawatirkan. Itu sebabnya mengapa kita perlu memberitakan Injil Yesus Kristus kepada mereka. Tapi kalau hidupmu tidak beda dengan mereka, tidak ada Injil, tidak ada kabar baik, apapun kabar baik tidak ada yang dapat kita beritakan kepada mereka. Alkitab berkata, Bapamu memiliki pengetahuan mutlak tentang kebutuhanmu. Dia tahu. Karena itu kamu harus hidup di atas level orang-orang di luar Kristus. Kalau Tuhan tahu mereka khawatir, Dia mengharapkan kita tidak demikian. Mereka yang mengenal Kristus dapat menjalani kehidupan yang berbeda dari mereka. Saya ingat dengan satu peristiwa pada waktu saya masih terlibat dalam pekerjaan mengajar di sebuah sekolah umum swasta, menjadi koordinator bagi guru agama. Ada seorang guru yang mengajarkan ilmu kesehatan buat anak-anak di kelas. Lalu dia mengajarkan bagaimana memelihara kesehatan mulut dan gigi. Dia kasih tahu anak-anak supaya habis makan harus sikat gigi, bersihkan dengan sikat gigi. Anak-anak mengerti. Keesokan harinya dia mengajar lanjutan pelajaran itu. Ketika dia masuk ke kelas, dia bertanya kepada anak-anak, anak-anak, sudah sikat gigi? Sudah, Pak. Sudah makan? Oh, pertanyaannya terbalik. Sudah makan? Anak-anak mengatakan, sudah, Pak. Sudah sikat gigi? Sudah, Pak. Kamu makan apa? Ditanya satu murid. Dia lihat bapak gurunya sama dengan bapak, katanya. Makan apa? Sayur urap dari daun singkong. Pak guru itu kaget. Dia kok tahu saya makan itu? Lalu, bagaimana kamu tahu saya makan itu? Gigi bapak masih ada kepingan daun singkong sama parutan kelapa, katanya. Oh, cerita itu membuat saya teringat. Gampang mengajar orang lain, tapi pada diri sendiri tidak menerapkannya. Gampang kita berkata kepada orang lain, jangan khawatir, jangan khawatir. Tapi kita sendiri khawatir. Apa ada berita baik yang kita beritakan kepada orang lain? Sudah mengatakan kepada orang lain, jangan menangis. Tapi sudah katakan dengan sambil menangis, beban kamu sama dengan beban saya juga, saya menangisi hal yang sama. Loh, apa bedanya? Level hidup kita sama dengan mereka. Tidak ada kabar baik. Kita memiliki Bapa, dan Dia tahu di mana kita berada. Dia tahu berapa banyak yang kita miliki di bank, berapa banyak yang kita butuhkan, seperti apa kesehatan kita saat ini, dan akan seperti apa 5 tahun mendatang. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita dapat hidup di atas tingkat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kita. Kita memiliki Bapa yang mengetahui kebutuhan kita. Nah, saudara, di atas kesimpulan itu, Tuhan meletakkan kesimpulan anak tangga yang kedua. Dikatakan di situ, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua hal ini akan ditambahkan kepadamu. Di sini kesimpulan kedua, yaitu
utamakan urusan dengan Tuhan. Utamakan. Kalau kita khawatirlah tentang kehidupan doa yang tidak konsisten. Kalau kita khawatirlah tentang mempelajari firman yang tidak cukup mendalam dan tidak cukup setia. Kalau kita khawatirlah tentang memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Apakah kita sudah seperti itu? Untuk itu kita perlu khawatir dalam arti mengejar satu kemajuan. Kalau kamu khawatirlah tentang bersaksi kepada sesama tentang Kristus. Dan tunjukkan kesaksianmu itu dengan bukti. Kalau kita menyibukkan diri dengan bisnis Bapa di sorga, Dia akan memperhatikan semua urusanmu. Kalau Tuhan ditempatkan paling depan di mana Dia seharusnya memang ada dalam hidup ini, maka segala sesuatu yang lain berada pada tempat yang seharusnya. Urus bisnis Tuhan lebih dulu. Tuhan akan mengurus seluruh bisnismu. Saudara, apa bedanya menaruh angka 1 di belakang 60 dengan angka 1 di depan 60? Berbeda sama sekali. Nolnya sama 6 atau mungkin 5 nol, tapi angka 1 di belakang tetap 1. Tapi kalau 1 di depan, 5 nol menyusul, 1 juta. Sama dengan itu. Kalau kita mengutamakan Allah lebih dulu, semua, Dia katakan semua. Dia tidak mengatakan 75% dari hal ini akan ditambahkan atau 85% akan ditambahkan, tapi Dia mengatakan semua akan ditambahkan kepadamu. Saya membaca cerita tentang Ratu Elizabeth pertama. Dia pernah meminta seorang untuk pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis ratu ini. Orang itu berkata, "Ratu, dengan tulus saya berharap saya bisa pergi, tetapi mohon maaf, saya tidak bisa pergi. Bisnis saya sendiri sangat menuntut, dan kalau saya pergi akan rusak runyam semuanya." Lalu Ratu menjawab begini, "Kalau kamu mau urus bisnis saya akan urus bisnismu." Dia berangkat, dan betul, ketika dia kembali, dia menemukan Ratu menepati janjinya. Dan memang telah mengurus bisnisnya dengan hasil yang jauh lebih baik daripada kalau dia mengurusnya sendiri. Saudara, jika kita mengutamakan urusan bisnis Tuhan, Dia akan mengurus bisnis kita. Letakkan Tuhan di depan. Letakkan Dia menjadi yang terutama dalam hidup ini. Apakah Dia terutama dalam hidup kita setiap hari? Begitu kita bangun pagi, kita pertama-tama datang kepada Tuhan di dalam doa, membaca sabdanya lebih dulu. Apakah dalam hal penghasilan kita pertama-tama menyisihkan bagi Tuhan? Saya tahu ada beberapa orang yang menerima gaji pertama dia persembahkan buat Tuhan. Dia mengatakan pertama-tama harus bagi Tuhan. Apakah kita juga mengutamakan bukan kenyamanan diri, kenikmatan diri, tapi pekerjaan Tuhan lebih dulu? Kita cenderung mengutamakan aku dan keluargaku. Daripada urusan gereja, aku lebih pilih untuk nyaman, pergi berpiknik. Itu kan kepentingan keluarga. Dengan berbagai dalih dan alasan, kita mempunyai kecenderungan seperti itu. Nah saudara, utamakan pekerjaan Tuhan. Cari kerajaannya terlebih dahulu. Nah atas dasar kesimpulan itu, Tuhan maju satu tangga lagi, menaiki anak tangga yang berikut, yaitu kesimpulan yang terakhir. Kesimpulan pertama, hidup di atas level orang lain yang tidak percaya Tuhan. Karena kamu memiliki Bapa yang mengetahui kebutuhanmu. Yang kedua, utamakan urusan Bapamu. Cari dahulu kerajaan Allah. Memperhatikan semuanya bagi Tuhan terlebih dahulu. Kita cenderung memberi Tuhan yang sisa-sisa, waktu yang sisa, dana yang sisa, apa-apa yang sisa. Saya pernah mengatakan kita mau melayani Tuhan oleh karena convenience, bukan conviction. Kalau ada waktu oke. Tapi kalau saya dipaksa untuk tidak, saya nggak leluasa, saya nggak convenience. Tapi kalau orang sadar conviction, saya bersungguh-sungguh sadar, Tuhan lebih dulu, semua saya akan berikan lebih dulu bagi Tuhan. Dan Tuhan menambahkan semuanya. Itu kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga,
hiduplah sehari demi sehari. Ayat 34 mengatakan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Setan mencoba membuat kita menanggung masalah esok hari dengan kekuatan hari ini. Tuhan tidak pernah membuat seorang Kristen cukup kuat untuk menanggung masalah hari ini dan kecemasan hari esok di hari yang sama. Alkitab berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hiduplah satu hari pada satu waktu, dan besok kamu dapat melakukan kekhawatiran, menghadapi kekhawatiran seperti yang Tuhan lakukan pada hari-hari ini. Saya membaca seorang bernama George Gallup. Dia pernah melakukan penelitian terhadap 400-an orang yang berusia panjang, atau setidaknya 95 tahun. Dia ingin tahu apa rahasia orang umur panjang. Sudah tahu kalau sudah ingin umur panjang, semua orang pengen. Vitamin-vitamin menawarkan umur panjang, obat, makanan-makanan yang lain, menu-menu, pokoknya umur panjang. Orang tidak takut keluar uang demi umur panjang. Tapi apa yang dia temukan? Ia menemukan faktor umum orang bisa berumur panjang adalah kurangnya kecemasan, kurangnya kekhawatiran, dan ketegangan. Kurang cemas, khawatir, tegang. Itu dikurangi. Mereka berkata, kami hidup sehari demi sehari. Alkitab berkata, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ada lagu yang mengatakan, one day at a time. One day at a time. Hari ini untuk hari ini. Tapi seperti yang dikatakan dalam ayat 34, kesusahan sehari cukuplah sehari. Betapa Tuhan membuatnya begitu sederhana. Dua prinsip. Pertama, hidup lebih dari apa yang kita khawatirkan. Prinsip kedua, Tuhan menjaga ciptaannya, dan dia menjaga anak-anaknya juga. Dari dua prinsip ini Tuhan memberi 3 kesimpulan. Pertama, orang yang mengenal Kristus harus hidup dengan berbeda dengan orang yang lain. Kita memiliki seorang Bapa yang mengetahui kebutuhan kita. Hidup kita tidak boleh sama dengan mereka. Kedua, beri perhatian pada urusan Bapa di sorga. Kerajaan Allah lebih dulu. Dia akan memperhatikan urusan kita. Ketiga, hiduplah sehari demi sehari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. One day at a time. Saudara-saudara, ini adalah perintah Tuhan. Bukan amanat, bukan anjuran, tetapi amanat Tuhan, bukan himbauan. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Apakah kepada Tuhanmu saudara akan memberi pendapat, ataukah engkau taat? Apa jawab saudara? Memberi pendapat kepada Tuhan atau engkau taat kepadanya? Mari ambil saat teduh sebentar. Kita merenungkan betapa Tuhan begitu perhatikan kepada kita. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia perhatikan. Apalagi kita anak-anaknya. Kekhawatiran kita tidak merubah apapun dari keadaan yang ada. Karena itu biarlah kita berkata, biarlah kita mendengar firman Tuhan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Ialah yang akan memperdulikan kamu. Mari berdoa. Ampuni kami ya Allah, betapa seringnya kami khawatir dan gelisah, seolah-olah kami bisa mengenal apa yang akan terjadi di hari esok. Ternyata kami tidak sanggup merubah apapun dari apa yang terjadi. Hari ini kami mendengar firman Tuhan. Ajar kami bukan hanya mendengar dan mengerti, tapi kuatkan kami untuk melakukan. Kami mau bertekad mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Percaya Engkau sanggup memelihara kami. Tuhan tolong, ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dunia ini. Amin.
I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Give me the strength to do everything that I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Jesus, you know when you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shoving, crowding your mind. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Give me the strength to do everything that I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Give me the strength to do everything that I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu.
Mari kita berdoa. Tuhan, Gembala kami yang baik, Engkau menghargai setiap persembahan yang diberi dengan kerelaan hati. Bukan jumlah yang Engkau pentingkan, tetapi hati tulus dan rasa syukur yang Engkau inginkan. Engkau telah memberkati anak-anak-Mu yang telah berusaha dan bekerja, memberi kesehatan kepada mereka, kekuatan dan kemampuan. Rezeki pun Engkau yang mendatangkan. Kami membawa hasilnya datang ke hadirat-Mu. Mohon Tuhan kuduskan dan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan bersyafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang pengasih dan penyayang, bersyukurlah kami karena kami mengenal Tuhan bukan saja menciptakan kami, tapi Engkau memelihara kami. Engkau bersama dengan kami setiap waktu, setiap saat. Seringkali kami kehilangan iman percaya kepada Tuhan, seolah kami sanggup menghadapi sendiri tanpa Engkau. Sekarang setelah kami mendengar firman-Mu, kami diingatkan, kami hanya bisa melihat apa yang ada di depan kami. Rahasia di depan itu milik Engkau ya Tuhan. Kami mau berjalan dengan pandangan iman, bukan dengan pandangan penglihatan kami. Kami sungguh bersyukur Engkau menghadirkan kami di negeri Indonesia yang indah dan kaya ini. Kami melihat juga betapa manusia begitu memberikan perhatian kepada materi, sehingga oleh karena materi, oleh karena uang, banyak hal kebenaran dikorbankan. Bahkan pelayanan bagi rakyat pun dikorupt. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, sadarkan pemimpin-pemimpin kami, wakil-wakil rakyat di DPR, daerah maupun pusat, supaya mereka sungguh sadar mereka sedang dipakai oleh Tuhan untuk mengemban amanat Tuhan. Apa yang mereka lakukan, posisi, jabatan, kuasa, dan sebagainya, itu semua sebagai satu kemurahan Tuhan, kehormatan dari Tuhan, sebuah privilege yang kapan saja Engkau berhak mengambil, karena bukan hak mereka, bukan milik mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kemakmuran, kejayaan, dan kemajuan negeri kami. Kami khusus bersyukur untuk Presiden dan juga Wakil Presiden, dengan semua kabinetnya, yang berjerih payah mengupayakan mengisi kemerdekaan ini. Tambahkan hikmat bijaksana ya Tuhan, supaya keputusan dan pelaksanaan yang dilakukan sungguh akan melangkah maju. Sekalipun begitu banyak orang yang berusaha untuk menentang dan menghalang-halangi dengan maksud yang tidak jelas, bahkan mungkin maksud destruktif. Bagi orang-orang yang menentang juga kami berdoa ya Tuhan, sadarkan mereka bahwa tindakan-tindakan dosa itu memang menjadi bagian manusia, karena kelepasan tidak ada pada diri mereka sendiri, hanya dalam Kristus Yesus yang sanggup mereka melihat kebenaran itu. Dan di dalam Engkau ada anugerah keselamatan untuk memperbaharui setiap orang yang hidup dalam Kristus menjadi baru, yang lama lenyap, yang baru terbit. Kami berdoa bagi negara kami yang sedang dilanda pandemi, bahkan seluruh dunia. Kami tahu ini bukan hukuman Tuhan, tetapi megafonnya Tuhan untuk menyuarakan suara Allah kepada kami, karena selama ini kami tuli kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami dengar dari suara pandemi sekarang ini membuat kami mendengar dan mengerti Engkau Allah yang menguasai segala sesuatu. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di Indonesia, pemimpin-pemimpin yang kiranya tetap bertekun, berpegang teguh pada kebenaran ortodoksi firman Allah, dan menjalaninya sebagai satu kesaksian di tengah-tengah masyarakat ini. Dan kiranya suara kenabian daripada gereja-Mu terus dikumandangkan. Kami juga ingat bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan di sini yang mengalami kelemahan tubuh, tanpa menyebut mereka nama mereka satu persatu, Engkau jua yang tahu. Dalam kemahatauan-Mu ya Tuhan,
Jadi kiranya kehendak-Mu atas mereka tiap-tiap orang. Kalau Tuhan menghendaki satu mujizat terjadi, biarlah itu terjadi dalam nama Yesus. Dalam segala hal kami ingin mau berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan sekarang ya Tuhan, biarlah perjalanan kami ke depan dalam hari-hari mendatang, kami terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Karena segala sesuatu adalah milik-Mu. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan berdiri bersama-sama. Dengan hormat kita mengembalikan segala puji syukur, segala kemuliaan bagi Allah. Kita menyanyikannya dalam doksologi. Saudara-saudaraku, dan kiranya tercurahlah atasmu anugerah damai sejahtera Yesus Kristus yang melampaui segala akal itu, kasih Allah, penyertaan Roh-Nya yang kudus turun dan tinggal padamu sekalian, tinggal tetap sampai akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk.